Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 23 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pengharapan dan sukacita bagi kami semua, umat-umat-Mu yang setia. Sebab di negeri baru nanti tidak ada laknat lagi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonuwu. Kepada Saudari Lala, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pagi ini, tidak akan ada lagi laknat. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 22 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak, dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 716. Suara anak Allah kedengaran memanggil orang-orang saleh yang sedang tidur, dan ketika Nabi itu memandang mereka keluar dari dalam penjara kematian, ia berseru, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Hai orang-orang yang sudah kubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali." Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Di dalam khayal-khayal Nabi itu, mereka yang telah beroleh kemenangan atas dosa dan kubur, kini kelihatan berbahagia di hadirat Khalik mereka, bebas bercakap-cakap dengan Dia sebagaimana manusia bercakap-cakap dengan Allah pada mulanya. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 312. Sama sekali, bahasa terlalu lemah untuk melukiskan keadaan surga. Ketika pemandangan itu terangkat di hadapan saya, maka saya tenggelam dalam kekaguman. Tertawan dengan keindahan dan kemuliaan yang luar biasa kesempurnaannya, saya meletakkan pena saya dan berseru, "Ya kasih yang indah, sesungguhnya kasih yang ajaib." Bahasa yang paling tinggi sekalipun tidak dapat melukiskan kemuliaan surga atau dalamnya kasih juru selamat yang tiada taranya itu. Dikutip dari tulisan-tulisan permulaan halaman 408. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Lala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Nah, sehubungan dengan ayat inti renungan hari ini yang menyatakan tentang tahta Allah dan tahta anak domba, perlu kita ketahui yang berikut ini dari Christian's Experience and Teachings of Ellen G. White halaman 233 paragraf pertama. Dikatakan, mulia
akan menjadi pahala yang diberikan ketika para pekerja yang setia berkumpul di sekitar tahta Allah dan Anak Domba. Ketika Yohanes dalam keadaan fana melihat kemuliaan Allah, dia jatuh seperti orang mati. Dia tidak dapat melihat pemandangan itu. Tetapi ketika anak-anak Allah mengenakan kebakaan, mereka akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Mereka akan berdiri di hadapan tahta, diterima di dalam Sang Kekasih. Dalam penjelasan Roh Nubuat, tahta yang dimaksudkan bukan jamak, tetapi tunggal, yaitu throne dan bukan thrones. Jika tahta yang dimaksudkan lebih dari satu, maka seharusnya ditulis menjadi thrones. Namun tidak, White hanya menuliskan throne, yang adalah bentuk tunggal dari tahta. Sebab demikianlah dalam terjemahan King James yang berkata, "The throne of God and of the Lamb." Hanya satu tahtanya, dan di atasnya duduklah Bapa dan Anaknya. Sekarang apakah maksudnya tidak akan ada lagi laknat atau kutuk? Apakah yang dimaksudkan dengan laknat atau kutuk tersebut? Roh Nubuat menolong kita dari Darkness Before Dawn, halaman 60 paragraf 3 yang berkata, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu." Wahyu 21 ayat 1. Api yang menghanguskan orang jahat menyucikan bumi. Setiap jejak laknat tidak ada lagi. Laknat atau kutuk yang dimaksudkan adalah laknat dosa. Di dunia baru sudah tidak ada lagi laknat dosa, sebab dosa sudah habis dibakar. Orang-orang berdosa, setan dan para malaikatnya habis dibakar. Roh Nubuat berkata dalam Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 108 paragraf 3. Kaki orang jahat tidak akan pernah menodai bumi yang baru. Api akan turun dari Allah, dari sorga dan melahap mereka, membakar akar dan cabang mereka. Setan adalah akarnya, dan anak-anaknya adalah cabang-cabangnya. Api yang sama yang akan melahap orang jahat akan menyucikan bumi. Semua unsur dosa habis dibakar, dan proses pembakaran tersebut adalah untuk menyucikan bumi ini. Karenanya, tidak akan ada lagi laknat. Jejak dan sisanya pun tidak ada. Dosa dan kutukannya habis lenyap. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 383 paragraf pertama. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Tetapi meskipun sudah bersih, ada satu peringatan akan laknat dosa. The Great Controversy, edisi 1888, halaman 674, paragraf 1, berkata, "Satu-satunya peringatan yang masih tinggal ialah penebus kita akan terus menyandang bekas-bekas penyalibannya. Pada kepalanya, pada rusuknya, di tangan dan di kakinya saja terdapat bekas-bekas kekejaman yang disebabkan oleh dosa." Mengapa tanda peringatan ini harus ada dan penting? Masih dalam paragraf yang sama, White melanjutkan. Kemenangan akhir halaman 712 paragraf 1 berbunyi, "Dan tanda-tanda kehinaannya adalah kehormatannya yang tertinggi. Luka-luka Golgota akan menunjukkan pujiannya dan menyatakan kuasanya selama-lamanya." Inilah pentingnya, saudaraku dalam Tuhan, kita mengerti makna dari tidak akan ada lagi laknat di sana. Dan oleh karena tidak ada lagi laknat, maka di dunia baru nanti ada suatu tahta di mana Allah Bapa dan Anaknya bertahta. Dan kita beribadah menyembah Allah Bapa. Kita akan lihat wajah Bapa dan nama Bapa akan tertulis di dahi kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran pengharapan yang menguatkan, bahwa di dunia baru nanti tidak akan ada lagi laknat, yaitu laknat dosa. Sebab semua unsur dosa, orang-orang berdosa, dan teristimewa setan dan para malaikatnya, habis dibakar, lenyap, dan bumi pun disucikan. Dan oleh karena itu, Bapa dan Anaknya tinggal bersama kami, bertahta di sana. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, ubahkan hidup kami menjadi serupa dengan karakter-Mu, sebab hanya dengan memiliki karakter-Mu yang sempurna, melayakkan kami untuk menerima hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.